Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Nah, kalau belum mengenal siapa saya, kalau begitu, mari kita berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ibrani, bisa dipanggil Kakak Ani. Nah, adik-adik bisa juga memperkenalkan diri ya dengan menyebut nama panggilan. Seperti kita siapa namanya? Oh baik. Nah, di sini kakak akan berkisah, tapi sebelum berkisah, kakak akan memberikan ice breaking dulu. Seperti menyanyi-nyanyi atau bermain. Itu yaitu ice breakingnya itu Marina merana di atas menara. Lihat kakak ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Setelah itu 3 kali kakak punya tepuk. Nah, dengar ya. Tepuk jari 1 tut, tepuk jari 2 dada, tepuk jari 3 gagak, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama. Bunyi semua, marilah kawan-kawan duduk yang rapi, lalu berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah, berilah aku pemahaman dan ilmu. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke isi kisah. Di sini kakak akan berkisah tentang, ada yang tahu tentang Nabi Daud alaihi salam dan seekor ulat merah. Nabi Daud alaihi salam merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan Nabi Daud membuatnya mendapat keistimewaan berupa kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Suatu hari, beliau yang sedang membaca kitab Zabur sembari duduk tenang dalam saunanya, melihat seekor ulat merah yang berada di sekitarnya. Beliau kemudian mengawasi ulat tersebut sambil berpikir dalam hati, apa ya yang Allah harapkan dari ulat kecil ini? Mengetahui pikiran Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan ulat merah tersebut untuk berkata layaknya manusia. Ulat merah itu pun berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Daud, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan kepadaku untuk selalu membaca tasbih Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali pada siang hari. Pada malam harinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyya ummi'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 1000 kali juga. Kemudian ulat tersebut berkata kepadanya, lalu yang dapat kau katakan kepadaku agar aku mendapat faidah darimu ya Nabi Allah? Mendengar perkataan ulat tersebut membuat Nabi Daud tersadar bahwa dirinya hilang. Ia telah memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tak bisa apa-apa, padahal mereka bisa lebih dahsyat ibadahnya terhadap Allah dengan caranya sendiri. Kemudian Nabi Daud memohon ampun dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sifat pemikir seorang rasul yang bijak. Selanjutnya beliau tak lagi menganggap remeh dan menganggap rendah
segala makhluk ciptaan Allah. Hikmah yang dapat dipetik atau dipelajari di sini yaitu untuk anak usia dini pada kisah ini adalah kita tidak boleh memandang rendah dan meremehkan orang lain seperti ulat dengan kisah ini memiliki teman kecil. Meskipun dia kecil, namun ternyata ia mengingat Allah. Ternyata ia selalu mengingat Allah. Dia selalu mengingat Allah. Itulah ulat kecil merah. Baik, adik-adik, itulah tadi kisah cerita kakak tentang Nabi Daud dan seekor ulat merah. Nah, sebelum kita akhiri, kakak mau bertanya dulu. Siapa yang tahu pemeran tokoh karakternya di sini? Ada berapa? Ada 2. Dua. Siapa itu? Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua merah. Ya, ada 2 ya, Nabi Daud dan seekor ulat merah. Nah, siapa yang tahu tadi sebelum Nabi Daud melihat ulat merah itu, dia lagi ngapain? Membaca kitab Zabur. Ya, membaca kitab Zabur. Ya, pintar ya. Nah, mungkin itu saja ya. Sebelum kita mengakhiri ini, adik-adik harus memahami dulu bahwa kita tidak boleh menganggap rendah atau menganggap remeh makhluk-makhluk ciptaan Allah meskipun sesama manusia. Ya adik-adik, meskipun sesama manusia kita tidak boleh merendahkan orang lain. Oke? Karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu semua adalah ciptaan Allah, kita tidak boleh, ingat ya adik-adik, tidak boleh merendahkan atau meremehkan orang lain atau makhluk ciptaan Allah. Baik adik-adik, mungkin itu saja yang kakak bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesalahan itu datangnya dari manusia dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.